Diajak Bunda Ashanti ke perayaan Imlek kemarin, Arsy tampak begitu bersemangat, apalagi saat menonton pertunjukan barongsai. Sebelum bersama Arsy menonton atraksi barongsai, Ashanti dan Anang pamer kemesraan saat menyanyikan beberapa buah lagu. Namun yang mengejutkan serta membuat heboh adalah aksi panggung Ashanti menyanyikan lagu dangdut yang begitu menghipnotis para tamu. Bahkan sejumlah besar anak-anak sampai naik panggung ikut bergoyang bersama Ashanti. Maka seperti inilah duet mesra Anang Ashanti serta kehebohan Ashanti bergoyang bersama anak-anak saat menyanyikan lagu dangdut yang direkam kamera tim Intens kemarin. Biasa pikir nggak nyanyi, tetap nyanyi. Aduh, ini dasar manajer dodol banget kayak gak nyanyi udah pulang kayak. Ternyata tetap harus nyanyi. Seneng sih karena nggak ada persiapan juga, aku lagi batuk. Mas Anang juga lagi sakit, tapi yang penting menghibur lah. Guyon-guyon aja supaya mereka kan pasti udah tadi kepanasan ya. Tuh, jadi biar happy. Terima kasih. Ayo goyang tumbang, biar hati senang, pikiran pun tenang, jangan jadi hilang. Ayo goyang tumbang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Kalau lagu slow kan mereka mau joget gimana kan? Pas dangdut langsung goyang tumbang. Untung aku begitu rada lirik nggak hafal, kasih ke anak kecil hafal coba. Juara memang anak kecil ya. Usai bernyanyi dan joget dangdut, Ashanti pun mengajak Arsy sang putri menyaksikan pertunjukan barongsai. Menariknya, Arsy sama sekali tak takut, malah tampak begitu serius memperhatikan atraksi barongsai. Tak hanya itu, saat bersama Ashanti memberikan angpau ke mulut barongsai, Arsy pun tetap tenang dan tak ada rasa takut. Menariknya lagi, Arsy ternyata mendapatkan angpau dari salah satu sahabat sang ayah. Dan seperti inilah ekspresi Arsy saat menonton atraksi barongsai serta menerima angpau. Biasa aja, aduh. Hah? Enggak, senang dia malah. Nah, kasih Om, bilang apa? Bilang apa? Bilang, Salem. Ya, pemirsa Arsy dapat angpau. Iya. Dia mau buka dalamnya. Arsy jadi robek. Kasih lihat. Iya. Lucu. Iya, lucu sekali. Udah cantik, lucu. Minta sama opa yang itu Arsy, cepetan. Angpau nih. Opa ini ngasih angpau. Ya. Dikit baby Arsy gitu. Ya, 40% sama bundanya, 90% sama Arsy. Nggak apa-apa lah. Alhamdulillah juga Arsy anaknya nggak cengengan, nggak yang kalau sama orang gampang bete atau gampang yang gimana-gimana. Dia anaknya bisa sama orang kayak tadi sama Mas Yudi digendong mau. Artinya Arsy aku mau memperkenalkan dia dengan apapun itu budayanya.
Yang mengejutkan pula, Arsy sama sekali tak rewel sepanjang perayaan Imlek kemarin. Bahkan si kecil ini begitu bersemangat bermain dengan beberapa patung binatang yang terdapat di ruangan tempat acara berlangsung. Tak hanya bermain dengan patung hewan, Arsy pun bermain di atas meja sambil terus dipantau sang bunda tercinta. Tapi yang lebih mengejutkan, tingkah lucu dan menggemaskan Arsy menjadi daya tarik bagi sebagian besar sahabat-sahabat Anang dan Ashanty. Hampir tiada henti sahabat-sahabat Anang ingin menggendong dan mencium putri kecilnya itu. Lantas bagaimana komentar Ashanty terkait pesona sang putri yang menjadi idola baru itu? Benarkah Ashanty cukup protektif menjaga Arsy agar tak terlalu dekat dengan orang-orang lain selain anggota keluarga? Mulai jalan sih, cuma jalan tuh. Jauh. Ya jadi kayaknya happy sih ngeliat perkembangannya dia yang tuh sama Mas Yudi tuh mau. Arsy sama siapa sih? Biarin. Tuh mauan aja dia. Kalau dia lagi mood dia sama siapa aja mau. Arsy sama siapa? Tuh. Mauan aja dia, lihat. Arsy. Nggak takut lagi bunda, nggak nyariin bunda. Enggak. Kan motornya dia tuh ada lagu-lagu Mandarinnya, motor ala-alanya itulah. Pas lagu Mandarinnya yang ceng deng dia gini-gini. Begitu dia pencet pindah ke yang cuma alunan, dia gini-gini. Gitu-gitu kayak anak. Loh, aku udah kasih, aku lagi videoin kan. Kok ngerti nada gitu, ngerti kayak maksudnya musik yang ngebeat dia jogetnya gimana, musik slow gimana gitu. Itu kan yang nggak pernah kita ajarin ke dia. Oke pemirsa, terima kasih sudah mengikuti ini Queen Arsy. Habis acara Imlekan kita. Kongsi Facoy Arsy. Coba Kongsi Facoy. Gimana gini-gininya? Kongsi Facoy. Kok dengar lagu Mandarin gini? Kongsi Facoy. Ada darah Mandarin ya kan dari bapaknya. Beneran? Lah, aku ketawa lagi dia. Mas Anang tuh mamanya ada Chinese-nya, Banjar. Ini ada darahnya nih. Ada darah Ling-Ling nih. Dari tingkah menggemaskan dan lucu Arsy, maka inilah satu lagi persembahan spesial MNC Pictures di tahun 2016. Namaku Sarwadi. Ini hari pertamaku bekerja sebagai tukang pos di Jepara. Wadi, ada surat untuk saya. Ada, Ndor. Setelah meluncurkan beberapa film berkualitas dan raih sukses besar seperti Asmara Dua Dunia, di balik 98, Tiga Darah dan Skakmat, MNC Pictures siap kembali menghadirkan sebuah film berkualitas, yakni Surat Cinta untuk Kartini. Kamu merasa terkungkung dengan adat istiadat kita ini? Film yang direncanakan tayang di bioskop pada 21 April 2016 nanti diperankan oleh beberapa nama besar seperti Chico Jericho yang tampil sebagai Sarwadi, tukang pos yang menghantar surat-surat untuk Kartini namun akhirnya jatuh hati kepada Kartini. Semua orang bilang Doro itu aneh. Aneh bagaimana? Ya aneh begitu. Bilang saja. Yang melatar belakangi lahirnya film ini yaitu kita tahu bahwa sekarang ini kita lihat bahwa banyak wanita yang sudah berkecimpung di dunia politik, di dunia sekuler, semuanya jadi posisinya juga sama dengan laki-laki. Jadi kita melihat bahwa hal ini adalah sesuatu yang pernah diperjuangkan oleh Kartini. Jadi oleh sebab itu kita membuat film ini untuk lebih dikenal lagi. Tertarik sama cerita ini karena ini cerita tentang Kartini tapi dari sudut pandang yang berbeda. Cerita ini fiksi tapi berlatar belakang sejarah. Menurutku ini sesuatu yang menarik karena gue harus berperan sebagai tukang pos yang hidup pada tahun 1901 di mana dia yang sering mengantar surat. Dan profesi tukang pos itu sangat jarang pada tahun 1900-an itu karena sangat jarang juga orang yang bisa membaca dan juga menulis. Jadi hanya sedikit orang yang jadi tukang pos di situ. Dan pada suatu saat
dia harus mengantarkan surat pada Kartini. Mungkin kesusahannya kalau untuk logatnya sih enggak sih, karena saya kan dari Surabaya, jadi mungkin agak medok, jadi gampang gitu. Kalau untuk bahasanya masih gampang lah. Tapi mungkin kalau untuk kesehariannya, mungkin karena itu kan kalau zaman dulu kan harus pakai kebaya tiap hari yang mungkin karena saya sekarang sendiri kan modern kan zaman sekarang ini. Jadi mungkin kesusahannya harus itu setiap sebulan waktu syuting sebulan tuh harus pakai kebaya terus, jadinya mungkin kesusahannya di situ. Tapi lama-lama jadi kebiasaan sih. Mungkin di situnya aja sih, karena kayak kalau untuk waktu aktingnya sendiri juga pasti ada kesusahan, tapi karena yang main udah profesional semua, jadi dibantu, jadi lebih memudahkan saya. Kita bersyukur kalau MNC Picture bisa menjadi salah satu produksi film yang terbesar di Indonesia. Memang target kami untuk tahun ini, kami mentargetkan untuk membuat 10 film layar lebar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti, tetap teguh aku di hatimu. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti, ku berdoa kau takdir. Tetap teguh aku di hatimu. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti, ku berdoa